I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Diamanda dengan NIM 230021126 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Batasan dan Fungsi Komunikasi Nonverbal. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita tidak akan membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi. Kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi. Jika kita membicarakan soal komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dan komunikasi verbal. Nah, bahwa setiap yang keluar, setiap yang disampaikan, atau setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau berupa kata-kata yang bisa dipakai secara langsung. Nah, artinya apa? Artinya segala sesuatu yang bukan berupa kata atau bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal bisa menggunakan lambang gerak tubuh, gestur, warna, sikap duduk, sikap berdiri, ataupun interaksi gerakan tangan. Nah, dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan dengan 3 fungsi bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya 7% yang diakui atau dipercayai. Nah, sementara untuk vokal termasuk ke dalam kategori nonverbal itu ialah sekitaran 38%. Nah, bahkan ada yang sampai 55% adalah, nah yang sampai 55% ini adalah dari wajah. Nah, seseorang menjelaskan yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, pasti gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang tidak bisa kita desain. Nah, kita mempelajari komunikasi nonverbal, artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Nah, nonverbal adalah pesan-pesan yang diekspresikan, yang disampaikan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui gerakan, tindakan, perilaku atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Nah, bahasa umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata menjadi kalimat dan menjadi paragraf. Nah, itulah bahasa. Nah, tindakan tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya. Nah, kita masuk ke dalam batasan-batasan dalam komunikasi nonverbal. Nah, batasan-batasan dalam komunikasi nonverbal adalah yang pertama, selalu berada dalam konteks. Maksud di sini adalah tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika kita berbicara, maka tangan akan langsung bentuk ukuran yang besar. Nah, namun secara umum, komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi, seperti dia mengikuti alurnya. Nah, yang kedua ialah perilaku normal. Nah, karena memang tanpa disadari verbal terjadi, maka nonverbal mengikuti. Nah, tindakan-tindakan nonverbal saling berintegrasi. Itu yang nomor 3. Yang ketiga itu tindakan nonverbal saling berintegrasi. Nah, maksud yang di sini ialah saling isi. Entah itu soal rasa marah, diikuti dengan tutur kata yang kasar dan semacamnya. Nah, yang selanjutnya ialah pesan komunikasi nonverbal bermakna rangkap. Maksud di sini bermakna rangkap gimana? Berarti banyak makna yang bisa muncul. Nah, itu bisa kita lihat dari fungsi-fungsinya. Nah, yang selanjutnya ialah
perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Bagaimana hal apapun, kok perilaku nonverbal itu selalu dikomunikasikan. Artinya ia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik atau feedback. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Nah, yang ketujuh ialah komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu ada di komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya ialah perilaku nonverbal sangat percaya dan bisa dipercaya. Nah, karena dua alasan. Verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak sengaja, sehingga lebih baik untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan atau lawan bicara oleh orang lain. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, banyak nih jenis-jenis komunikasi nonverbal, tapi yang kita bahas itu yaitu bentuknya komunikasi tubuh. Maksud di sini adalah gestur atau isyarat ilustrator, penampilan seperti afeksi regulator, adaptor. Nah, yang pertama ialah komunikan wajah, seperti rasa senang, tidak senang, tertawa, dan lain semacamnya. Selanjutnya ialah rasa dominan. Maksud dari rasa dominan adalah menurut dengan postur tubuh. Nah, aktivitas-aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Selanjutnya jenis-jenis yang kedua ialah komunikasi wajah. Yang pertama, membahas tentang keakuratan. Nah, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah kebahagiaan. Kadang-kadang kita memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Nah, bisa didesain oleh oleh yang punya diri atau yang memainkan peran. Nah, yang kedua adalah pengaruh konteks atau keadaan bisa membuat pengaruh dalam komunikasi wajah. Nah, selanjutnya ialah universal atau relatif. Yang selanjutnya ekspresi sesaat, tergantung kepada tingkat kesadaran seseorang. Nah, kita lanjut kepada jenis yang ketiga ialah komunikasi mata. Nah, komunikasi mata, apapun yang kita lihat itu bisa melalui mata kita. Nah, mata itu adalah cakrawala dunia. Mata adalah jendela dunia. Semua dirasakan dan dipastikan lewat mata. Jadi ada memang mata yang mengkomunikasikan untuk menghindari sesuatu itu bisa dilihat. Selanjutnya bahasa sentuhan. Nah, melalui bahasa sentuhan kita bisa berkomunikasi. Contohnya seperti seorang ayah ingin merangkul anaknya dalam bentuk ingin menguasai, mendominasi supaya anaknya terhibur. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi ruang. Komunikasi ruang termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Ruang berarti kaitannya dengan jarak. Contohnya seperti ruang belajar, kamar, tempat duduk. Nah, estetika warna menciptakan ruang agar punya arti dan keindahan. Jadi, yang termasuk ke dalam kategori ruang adalah jarak, teritorial, estetika, atau warna. Nah, ada pembagian jarak yang dibagi menjadi dua, yaitu jarak intim, yang kedua jarak personal. Jarak intim ialah meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan. Jaraknya itu sekitar 45 cm. Selanjutnya ialah jarak personal. Ya, yang ini adalah batas umum. Contohnya
pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh orang lain. Jarak-jarak personal juga bisa dirasakan ketika berkomunikasi dengan orang yang notabene tidak punya hubungan, kayak hanya sekedar tegur sapa. Selanjutnya, jarak sosial. Kita kenal dalam hubungan interpersonal seperti sekitar 2 meter atau 360 cm lah. Selanjutnya ialah jarak publik. Jarak yang mustahil untuk bersentuh satu sama lain karena si komunikator dengan komunikan sangat jauh. Nah, selanjutnya ialah kategori nonverbal. Segala sesuatu yang kita anggap yang tidak penting atau terabaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal. Yaitu apa? Ketika kita diam dalam suatu proses komunikasi, apa yang terjadi? Nah, terjadi antara kita dengan orang lain ternyata ia memainkan fungsi yang sedikit dalam komunikasi nonverbal. Lebih banyak diam. Karena diam bisa mengekspresikan ke kita bahwa berpikir diam juga memberikan makna menyakiti. Berikutnya ialah paralanguage atau kecepatan berbicara, volume, ritme, resonansi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, rintihan, dan lain sebagainya. Paralanguage dan persepsi. Orang seringkali menilai orang lain berdasarkan suara-suara yang muncul. Pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Nah, komunikasi nonverbal akan memberikan kekuatan bagi seorang public speaker ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ialah kategori temporal atau waktu. Karena bisa mengekspresikan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status seseorang yang tidak akan dilihat jika berhubungan dengan orang lain. Maka dianggap berpuasa. Nah, waktu dan kesesuaian. Nah, karena dalam hal itu ada jam konsultasi. Nah, kita lanjut kepada fungsi-fungsi nonverbal. Pakar komunikasi internasional bernama Mark Elnett membagi secara umum. Yang pertama ialah repetisi. Repetisi itu pengulangan pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, memperjelas komunikat. Satu informasi yang belum bisa dipahami oleh mereka berfungsi sebagai penjelas. Substitusi ini digantikan dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol. Yang ketiga, kontradiksi. Memaksakan untuk membuat fungsi kontradiksi di mana pesan dalam komunikasi nonverbal memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal. Komplement. Komplement artinya pelengkap. Nah, sebagai pelengkap makna yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ialah regulasi. Regulasi adalah perilaku verbal. Dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Nah, itulah terakhir pembahasan kita tentang batasan-batasan komunikasi nonverbal. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.